Pemirsa, Timur Tengah kembali bergejolak, diplomasi dan ancaman militer berjalan beriringan. Amerika Serikat menyiapkan opsi serangan berkelanjutan sementara Iran bersikeras kemampuan rudal dan pertahanannya tidak untuk dinegosiasikan. Di meja perundingan, utusan kedua negara berupaya mencari titik temu, namun di langit dan laut armada perang justru semakin mendekat. Di tengah tekanan eksternal itu, Iran juga menghadapi gelombang protes besar di dalam negeri. Inflasi melambung, nilai mata uang terpuruk, dan ribuan warga menjadi korban dalam aksi demonstrasi. Apakah kita sedang menyaksikan strategi tekanan untuk memaksa kesepakatan atau dunia benar-benar berdiri di ambang konflik terbuka? Dan di tengah dua tekanan besar ini, kemana arah Iran akan melangkah? Inilah catatan Sinpo, Iran, antara ancaman Amerika Serikat dan krisis internal. Bersama saya, Arif Rifai. Timur Tengah kembali menjadi titik panas dunia. Amerika Serikat dan Iran kembali berdiri dalam satu garis tegang. Diplomasi berjalan di meja perundingan, namun ancaman militer menguat di lapangan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan semua opsi terbuka, termasuk operasi militer berkelanjutan terhadap Iran. Pentagon mengerahkan kapal induk tambahan, pesawat tempur, sistem pertahanan rudal, serta ribuan personel ke kawasan Timur Tengah. Washington menuduh Teheran terus mengembangkan program nuklirnya, sementara Iran menegaskan haknya atas teknologi tersebut dan menolak negosiasi terkait kemampuan rudal balistiknya. Pembicaraan dimediasi oleh Oman dengan opsi pertemuan lanjutan di Turki, namun belum ada kepastian titik temu. Iran menegaskan setiap agresi akan dibalas tanpa batas. Garda Revolusi mengancam menargetkan pangkalan militer Amerika Serikat di kawasan jika serangan dilancarkan. Di saat yang sama, tekanan terhadap Iran datang dari dalam negeri. Gelombang protes besar meledak di berbagai kota, dari Teheran, Isfahan, hingga Mashhad. Krisis ekonomi memicu kemarahan publik, inflasi mendekati 50%, nilai rial terpuruk hingga menembus rekor terendah. Demonstrasi yang awalnya dipicu kenaikan harga dan tekanan ekonomi, berkembang menjadi tuntutan politik terbuka terhadap pemerintah Republik Islam. Korban jiwa terus bertambah dan ketegangan sosial semakin meningkat. Di tengah tekanan eksternal dan gejolak internal, Presiden Iran, Masoud Pezeshkian, menyatakan kesiapan untuk negosiasi, namun dengan syarat tanpa ancaman dan tanpa tekanan berlebihan. Dunia kini menyaksikan apakah konfrontasi akan menjadi pilihan, ataukah diplomasi masih memiliki ruang untuk menang. Konflik ini bukan hanya tentang nuklir, tetapi tentang kekuatan, pengaruh, dan masa depan stabilitas kawasan. Apakah Iran akan bertahan di tengah dua tekanan besar, atau dunia akan kembali masuk ke dalam babak baru konflik Timur Tengah? Ini adalah realitas yang sedang berlangsung, dan inilah yang akan kita bedah dalam catatan Sinpo. Pemirsa, untuk memahami konflik antara Amerika Serikat dan Iran, kita perlu membedahnya dari awal. Sebenarnya apa yang menyebabkan Amerika Serikat mengerahkan militernya ke Timur Tengah, khususnya di Iran, dan sejauh mana diplomasi masih memiliki ruang? Kita akan mengulas eskalasi Iran dan juga Amerika Serikat dari meja perundingan hingga opsi konfrontasi terbuka bersama dengan redaktur pelaksana Sinpo ID, Bayu Primanda. Mas Bayu, apa kabar Mas? Baik. Mas Bayu, hari ini kita akan membahas tema terkait dengan Iran, antara ancaman Amerika Serikat dan krisis internal. Ini juga ditulis di Sinpo ID di rubrik bongkar. Kalau melihat situasi yang terjadi di Iran sampai saat ini, bagaimana redaksi melihat eskalasi konflik yang terjadi di Iran saat ini? Ya, kita melihat ini, jadi kita milih topik ini karena memang sebenarnya peristiwa ini tuh cukup tensinya cukup tinggi juga ya, karena memang ketegangan antara Iran dengan Amerika Serikat ini semakin hari semakin memanas. Terus terlebih juga ada beberapa hal yang memang secara gamblang oleh Iran itu dinyatakan di publik bahwasanya mereka juga menolak adanya
hal-hal yang menegosiasikan terkait kebijakan-kebijakan yang ada di dalam negeri mereka. Dan itu yang biasanya disuarakan oleh Amerika Serikat. Dan pada akhirnya ketegangan-ketegangan ini pun semakin mendapat perhatian publik juga ya, karena memang secara nggak langsung Amerika Serikat dengan Iran yang notabene wilayahnya itu ada di Timur Tengah, ini kan berarti ada sedikit gesekan yang memang cukup nantinya akan mempengaruhi stabilitas dunia, keamanan dunia. Makanya kita memilih topik ini untuk kemudian kita coba untuk rangkum bagaimana proses terjadinya konflik. Bisa dikatakan ini mulai memanas ya. Jadi bagaimana day per day-nya nanti kita rangkum dan kita sampaikan kepada publik seperti itu. Kalau kita melihat konflik antara Amerika Serikat dan juga Iran, ini kan sebenarnya dari tahun 2025 kemarin, di mana saat Iran menyerang, terjadi serangan antara Israel dengan Iran, bahkan Iran juga secara terang-terangan menyerang wilayah Israel, kemudian dibalas juga dengan Amerika Serikat yang menyerang fasilitas nuklir yang ada di Iran. Apakah ini juga menunjukkan, kalau kita melihat dari sisi Iran, mungkin ini menjadi salah satu atau bisa dikatakan satu-satunya negara yang berani melakukan serangan langsung ke Israel, bahkan dengan kata lain juga ini akan berhadapan dengan Amerika Serikat. Iya, sebagaimana kita tahu Israel dan dengan Amerika Serikat ini memiliki hubungan yang dekat juga. Jadi ketika Iran itu melakukan konfrontasi secara langsung terhadap Israel, maka ada implikasi yang lebih jauh, yaitu dengan adanya keterlibatan Amerika Serikat. Dan itu terbukti dengan adanya serangan-serangan yang memang diluncurkan oleh Amerika Serikat secara langsung ke pusat-pusat pengembangan nuklir di Iran. Dan itu menjadi satu-satunya alasan yang memang menguatkan Amerika Serikat untuk kemudian bisa ikut campur dengan apa yang memang terjadi di Iran. Sehingga pada akhirnya ketegangan pun mulai memuncak dan Iran secara tegas menyatakan bahwasanya mereka tidak ingin ada negosiasi yang intinya itu tidak mencampuri urusan dalam negeri mereka. Dan itu diperparah juga dengan kondisi di dalam negeri Iran sendiri. Yang mana Iran selama 47 tahun berdiri, ya, ini menjadi sebuah eskalasi politik yang cukup tinggi tensinya sepanjang mereka eksis, dan pada akhirnya mendapatkan penolakan-penolakan dari aktivis dari dalam negeri Iran. Dan terbukti pada akhirnya protes turun ke jalan pun terjadi, dan di situ terjadilah konflik di dalam negara Iran sendiri. Dengan kata lain, saat ini memang Iran ini menghadapi tekanan baik dari luar maupun dari internal. Tapi kalau kita melihat konflik antara Iran dengan Amerika Serikat, dan Amerika Serikat juga sudah memberikan opsi-opsi terkait perundingan, yang perundingan tersebut bukan hanya soal nuklir, tapi juga soal penggulingan rezim dan juga rudal dan atau persenjataan yang ada di Iran, dan itu yang menjadi titik keberatan dari Iran terkait dengan negosiasi tersebut. Kalau melihat persenjataan yang dimiliki oleh Iran, apakah memang ini sebegitu kuatnya persenjataan yang dimiliki oleh Iran sehingga ini mungkin dianggap sebagai ancaman bagi Israel dan juga Amerika Serikat, Mas? Ya, kalau kita melihat dari serangan yang dilancarkan Iran ke Israel ya, pada saat memanasnya konflik antara Israel dengan Gaza, ini kan akhirnya Amerika Serikat juga melihat bahwasanya Iran ini memiliki potensi yang cukup luar biasa untuk kemudian melakukan serangan-serangan secara militer. Dan pada akhirnya bila seandainya ini memang terjadi sebuah peperangan antara Iran dengan Amerika Serikat secara langsung, ini tentu akan memakan banyak korban. Dan makanya di situ ada opsi-opsi yang kemudian setidaknya bisa diambil bagi kedua belah pihak untuk kemudian dirundingkan. Hanya saja Iran masih kekeh dengan pendirian mereka untuk tidak ingin dicampuri urusan dalam negerinya. Ini yang tentu menjadi sebuah hal yang sangat krusial, karena memang dari dalam negeri sendiri juga dirongrong juga pemerintahan. Dan disitulah ada momentum di mana Amerika Serikat pun secara langsung menyatakan bahwasanya mereka akan mendukung aktivitas-aktivitas yang
dalam tanda kutip memang merusak stabilitas di dalam kondisi di dalam negeri Iran sendiri. Nah, ini yang tentunya menjadi sebuah perhatian kami bagi redaksi untuk kemudian bisa menyampaikan kepada publik bahwasanya day per day-nya yang terjadi saat ini di internal Iran seperti ini, terus kemudian nantinya apakah memang terjadi perundingan. Memang sejauh ini ada rencana perundingan, yaitu akan dilakukan pada pekan depan ya. Cuma nantinya apakah perundingan itu bakal terrealisasi atau tidak, kita akan sampaikan lebih lanjut seperti itu. Mas, terkait dengan konflik internal yang terjadi di negara Iran sendiri, itu kan banyak demonstrasi yang terjadi hingga memakan ribuan korban, yang dari pihak Iran juga menyebut bahwasannya ini ada campur tangan dari musuh-musuhnya, yang dalam hal ini adalah dari Amerika Serikat terkait dengan konflik yang terjadi di internal Iran sendiri, Mas. Nah, ini memang ada beberapa hal yang memang ramai diperbincangkan di media sosial ya, dan itu kita coba untuk mengkonfirmasi kepada sejumlah akademisi yang memang selama ini mereka concern terhadap hubungan internasional yang memang terutama stabilitas keamanan di global ya. Dan kita mencoba untuk merangkum dari sejumlah pakar untuk kemudian kita sampaikan dalam rubrik bongkar, dan itu beberapa diantaranya memang menyatakan bahwasanya dalam sebuah konflik di sebuah negara memang tentu ada campur tangan dari pihak yang berkepentingan. Perkaranya dalam konflik di internal Iran sendiri, apakah ada kepentingan dari negara lain yang kemudian ikut andil di situ, kita belum bisa membuktikannya. Hanya saja memang secara langsung dan secara gamblang dinyatakan oleh Presiden Amerika Serikat bahwasanya mereka mendukung bagi masyarakat Iran yang memang tidak ingin terjadi eskalasi politik yang saat ini tensinya sedang tinggi seperti itu. Dari pihak Amerika Serikat sendiri kan juga sudah menerjunkan pasukannya ke wilayah Timur Tengah. Apakah ini sekedar ancaman terkait dengan untuk menggoyahkan keyakinan dari Iran sendiri, atau seperti apa dari redaksi melihatnya, Mas? Ya, ini mungkin bukan sekedar ancaman ya. Ini sudah masuk fase persiapan perang. Kalau cuma sekedar ancaman itu kan baru hanya sekedar bukan pengerahan pasukan penuh. Tapi kalau seandainya ini kami mencoba untuk merangkum sejumlah pendapat dari para pakar, mereka beberapa dari antara mereka justru menyebut ini sudah masuk ke fase tahap persiapan untuk melakukan perang. Dan perang itu dalam tanda kutip akan dilakukan bisa berkepanjangan, ya kan. Jadi karena memang persiapan militer yang sudah ditaruh di sejumlah titik di sekitar Iran ini menjadi potensi bahwasanya wilayah tersebut tentu akan menghadapi tensi ketegangan politik yang tinggi dan juga tensi ya ada potensi terjadi perang, dan kita harapkan ini tidak kemudian terjadi ya, karena memang masih ada ruang diskusi yang bisa dibicarakan dan bisa dinegosiasikan. Ya, kita harapkan stabilitas keamanan di wilayah tersebut bisa kemudian lebih kondusif lagi, karena memang saat ini kita baru saja belum lama ini kan kita baru ditimpa COVID-19, dan itu kita baru saja mencoba untuk bangkit menata ekonomi kembali. Terus ketika nantinya ada peperangan tentu akan mempengaruhi stabilitas kondisi di dunia global. Ini yang tentu sama-sama tidak kita harapkan seperti itu. Kalau misalkan opsi serangan militer atau operasi militer ini memang benar-benar terjadi antara Amerika Serikat dan juga Iran, di mana saat ini Amerika Serikat juga sudah mengerahkan pasukannya ke arah yang mendekati wilayah Iran, sementara Iran sendiri juga sudah mengeluarkan statement apabila terjadi serangan terhadap Iran, maka Iran tidak akan segan-segan untuk juga melakukan serangan balasan terhadap pangkalan-pangkalan militer Amerika Serikat yang ada di Timur Tengah. Apakah ini juga akan menunjukkan eskalasi konflik yang jauh lebih besar dari konflik-konflik sebelumnya, Mas? Ya, karena memang ketika Iran terlibat secara langsung dengan kondisi peperangan yang terjadi di Israel dengan Palestina, ini kan secara nggak langsung
meningkatkan tensi yang cukup tinggi di wilayah Timur Tengah ya. Terus kemudian ketika Israel ini diserang, maka ada campur tangan yang dari rekannya Israel sendiri, yaitu Amerika Serikat, yang kemudian mau tidak mau dia turun tangan untuk kemudian ikut dalam problem yang saat ini dihadapi oleh tiga negara tersebut kan. Dan ini yang tentunya menjadi sebuah perhatian khusus bagi negara-negara sekitar, karena memang tentunya mereka tidak ingin terlibat juga, menghindari konfrontasi secara langsung yang setidaknya tidak kemudian merugikan masing-masing negara. Ya, makanya proses diplomasi tentu masih diupayakan oleh negara-negara tetangga agar tensi yang cukup panas ini di wilayah Timur Tengah untuk bisa segera diredam seperti itu. Kalau kita melihat dari latar belakang konflik ini, Mas, ini kan sebenarnya dulu juga konflik antara Iran dengan Amerika Serikat ini kan terkait dengan pengembangan nuklir yang ada di Iran. Tapi untuk saat ini, apakah ini memang murni terkait dengan pengembangan nuklir tersebut, atau mungkin ada faktor-faktor lain yang juga turut memperuncing konflik antara Amerika Serikat dengan Iran ini, Mas? Ya, kalau dari sejumlah pendapat yang kita rangkum ya, konflik yang terjadi antara Iran dengan Amerika Serikat ini sebenarnya bukan didasari semata terkait masalah rudal maupun senjata-senjata yang selama ini diproduksi dari Iran, dari nuklir tentunya. Dan nuklir itu hanya menjadi sebuah jembatan untuk kemudian Amerika Serikat bisa campur tangan, untuk kemudian mereka bisa memiliki alasan yang kuat untuk bisa melakukan serangan terhadap Iran. Dan ini yang tentunya menjadi sebuah perhatian, karena memang eskalasi panasnya antara hubungan Iran dengan Amerika Serikat terjadi ketika Iran secara terbuka melakukan serangan langsung terhadap Israel. Ini yang tentunya sangat-sangat disayangkan untuk kemudian di wilayah tersebut ternyata eskalasi perang dari Israel dengan Palestina ini melebar pada akhirnya, sehingga Iran ikut campur karena memang Israel itu terus-terusan merongrong Palestina, sementara Amerika Serikat tidak mau tinggal diam untuk kemudian ikut campur dalam konflik tersebut, seperti itu. Kalau kita melihat eskalasi konflik antara Amerika Serikat dengan Iran ini, Mas, dan hubungannya dengan negara-negara Timur Tengah, bagaimana dari catatan ataupun dari kacamata redaksi sendiri melihat sikap dari negara-negara Timur Tengah terkait dengan konflik yang terjadi di antara Iran dengan Amerika Serikat dan juga Israel ini, Mas? Ya, untuk beberapa negara memang melihat ini sebagai, ya sebagaimana kita tahu ya, kalau wilayah Timur Tengah ini kan memang dalam tanda kutip sering terlibat konflik, ya kan, baik itu Iran maupun Irak, terus juga Israel Palestina dan sebagainya. Bahkan dulu kita pernah dengar ada sejumlah wilayah seperti Bosnia dan sebagainya. Itu juga sering terjadi sebuah perang-perang yang memang terjadi lumayan berkepanjangan. Dan terus ketika ini kemudian kembali pecah dan juga mengakibatkan banyak korban, apalagi di internal Iran sendiri, sebagaimana laporan yang kita dapat dari sejumlah portal berita luar negeri, ini menyebutkan bahwasanya ada ribuan aktivis yang pada akhirnya menjadi korban karena melakukan aksi demonstrasi di Iran. Ini yang tentunya menjadi perhatian pada akhirnya kita sebagai redaksi ingin menyampaikan bahwasanya day per day saat ini di Iran kondisi stabilitas keamanan dalam negerinya ini sedang tidak baik-baik saja. Makanya kita harus memberikan support untuk kemudian Iran dan Amerika Serikat bisa kembali menghangat hubungannya. Tidak kemudian terus-terusan memanas sehingga meningkatkan
tensi global yang ada di Timur Tengah seperti itu. Baik, Mas Bayu, kita akan lanjutkan lagi obrolan kita usai jeda pariwara. Pemirsa jangan kemana-mana, usai jeda kita akan kembali lagi. Tetaplah bersama kami di Catatan Sinpo. Napa kabar Banjarmasin? Saat ini siaran Sinpo TV dapat Anda saksikan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan di channel digital 30 UHF. Segera scan ulang saluran digital televisi Anda untuk memastikan Anda dapat menikmati program-program terbaru di Sinpo TV. Sinpo TV, referensi berita politik masa kini. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Catatan Sinpo, masih membahas tema kita di hari ini terkait dengan Iran, antara ancaman Amerika Serikat dan krisis internal. Mas Bayu, saat ini yang terjadi di Iran bukan hanya tekanan dari Amerika Serikat ataupun dari luar, tapi yang terjadi di dalam negerinya sendiri juga terjadi konflik yang cukup serius, mulai dari demonstrasi, kemudian kondisi ekonomi di Iran yang juga terjadi pelemahan. Kalau dari redaksi sendiri melihat tekanan yang terjadi di internal Iran sendiri seperti apa, Mas? Ya, kalau kita lihat dari rentang waktunya di mana Iran ini pada akhirnya masuk ke jurang krisis, ini kan terjadi ketika pemerintah Iran tidak mampu untuk kemudian mengembalikan nilai tukar rial yang memang sekian hari semakin merosot. Dan ada sejumlah kebijakan-kebijakan yang kemudian mendapatkan protes dari internal Iran sendiri, dari warga Iran sendiri, dan itu menimbulkan demonstrasi secara besar-besaran. Dan puncaknya ketika aktivis perempuan bernama Mahsa Amini itu kemudian dia turun ke jalan, terus kemudian ditangkap dari suasana protes tersebut, terus kemudian menghilang dan kemudian dikabarkan sudah meninggal dunia, dan ini memicu kemarahan masyarakat Iran, terutama dari golongan anak muda, untuk kemudian mereka lebih menyuarakan apa yang selama ini menjadi undang-undang mereka ke pemerintah Iran, karena memang ada sejumlah hal-hal yang menjadi ketidakpuasan bagi generasi muda Iran, untuk kemudian mereka terpaksa turun ke jalan dan melakukan aksi demonstrasi. Sayangnya demonstrasi tersebut mendapatkan perlawanan. Ini yang pada akhirnya menjadi sebuah titik balik di mana pemerintah Iran pun pada akhirnya melakukan perlawanan terhadap warganya sendiri, dan berdasarkan sejumlah laporan dari media internasional menyebut bahwasanya di situ ribuan korban jatuh akibat tindakan represif petugas yang mengamankan demonstrasi, dan itu mengakibatkan ribuan korban jiwa. Dan ini yang pada akhirnya terus menjadi pemicu kemarahan rakyat Iran sendiri untuk kemudian memprotes apa yang selama ini mereka ingin utarakan terhadap pemerintahnya seperti itu. Mas Bayu, kalau kita juga melihat dari rentang waktu antara serangan Iran ke Israel waktu itu dengan saat ini kondisi yang terjadi di Iran ini kan tidak terlalu lama. Jadi apakah yang terjadi di Iran saat ini kondisi baik dari kondisi ekonomi, kemudian keamanan dan juga protes-protes yang ada saat ini juga masih ada kaitannya dengan waktu itu? Imbas dari serangan Iran terhadap Israel saat itu, Mas? Ya, mungkin kalau seandainya kita lihat dari rentang waktunya, serangan Iran terhadap Israel ini menjadi pemicu utamanya untuk kemudian Amerika Serikat secara tegas pun pada akhirnya mau nggak mau ikut campur tangan, karena memang Israel pada saat itu menjadi titik sasaran. Meskipun sebagaimana kita tahu, Indonesia sendiri ya tetap mengutamakan adanya proses diplomasi yang terjadi antara Israel dengan Palestina, dan juga tetap mendukung bahwasanya Palestina itu berdiri menjadi sebuah negara sendiri yang diakui oleh dunia. Tapi Amerika Serikat
sejauh ini memang sebagaimana kita tahu menjadi sebuah negara yang backingan dari Israel. Ketika Israel itu disentuh, maka akhirnya Amerika Serikat pun akhirnya ikut campur, dan disinilah menjadi sebuah titik di mana Amerika Serikat dengan Iran pun terjadi konfrontasi yang cukup terbuka bagi kedua negara, dan eskalasinya pun semakin hari semakin meningkat, sehingga sebagaimana kita tahu terakhir Amerika Serikat sudah mengirimkan bala tentaranya di sejumlah titik di sekitar Iran, dan ini menjadi sebuah bukan sekedar peringatan tapi sudah menjadi bisa dikatakan ini fase perang, persiapan untuk kemudian melakukan perang. Dan itu dalam pernyataannya yang diungkapkan ke publik, Trump juga menyatakan bahwasanya persiapan perang ini kemungkinan akan dilakukan selama berminggu-minggu. Nah, kalimat berminggu-minggu ini kan kita belum tahu kan, apakah nantinya itu akan menjadi sebuah perang yang berkepanjangan untuk kemudian menekan rezim Iran untuk menurut dengan apa yang ingin dinegosiasikan oleh Amerika Serikat, kita belum tahu. Hanya saja yang bisa kita sampaikan sejauh ini memang kondisinya seperti itu di negara Iran sendiri. Jadi kita harapkan ini tidak kemudian menyebabkan stabilitas ekonomi di dunia terguncang ya. Karena memang kita saat ini sedang menata kembali ekonomi kita yang sempat carut marut ketika COVID-19 lalu kan, seperti itu. Kalau kita melihat juga terkait dengan ekonomi yang terjadi di Iran saat ini, kondisi ekonominya yang kita tahu begitu menurun, kemudian nilai tukar real juga sangat menurun dibandingkan dengan dolar. Apakah ini juga menjadi salah satu bentuk tekanan dari Amerika Serikat terkait dengan karena waktu itu setelah Iran melakukan serangan ke Israel juga ada sanksi-sanksi ekonomi yang dijatuhkan kepada Iran sehingga berpengaruh terhadap ekonominya, Mas. Jadi selain serangan militer terhadap Iran, tapi juga diserang juga dari sisi ekonominya, Mas. Iya, mungkin ini yang menjadi sebuah pembelajaran buat negara-negara lain untuk kemudian bisa berhati-hati untuk kemudian bagaimana sebaiknya membuat sebuah kebijakan yang pada akhirnya tidak merugikan internal negaranya sendiri. Dan ini kita lihat Iran yang memang secara terbuka itu melakukan serangan terhadap Israel dengan niatnya mendukung berdirinya negara Palestina, berarti menjadi sebuah, mungkin bisa dikatakan sebuah kebijakan yang berani. Hanya saja ketika kebijakan tersebut dikonfrontir secara langsung dari Amerika Serikat, ini Iran belum mempersiapkannya dengan baik. Karena memang pada akhirnya di internal negara Iran sendiri juga mendapatkan protes, dan protesnya itu pun bahkan mendapatkan perlawanan dari pemerintah Iran sendiri. Ini yang tentunya sangat-sangat kita sayangkan ya, karena memang jika seandainya demonstrasi yang dilakukan justru menimbulkan korban hingga ribuan jiwa, ya tentu ini menjadi sebuah tragedi yang memilukan. Dan ini menjadi sebuah catatan sejarah, sehingga kita berharap nantinya ada kebijakan yang lebih arif lagi, ada kebijakan yang lebih bijaksana lagi, agar bila seandainya ada protes-protes yang memang terjadi di internal Iran sendiri, ini ya kemudian bisa direspon dengan positif. Apakah perlu kemudian dituruti atau tidak? Ini kan tentu masih ada ruang diskusi yang masih bisa dibuka. Ini yang kita harapkan ya, hal itu bisa dibangun untuk kemudian membenahi masalah yang terjadi di wilayah Israel Palestina sendiri ya kan. Jadi membenahi internal negara sendiri untuk kemudian baru menelurkan kebijakan yang memang berkaitan dengan negara lain, seperti itu. Kalau kita melihat, Mas, dengan adanya tekanan yang begitu besar terhadap Iran yang terjadi di internalnya, ini dari rakyatnya sendiri, dari masyarakatnya, kemudian dari sisi ekonomi juga sedang diguncang. Apakah ini akan menurunkan ego dari Iran, kemudian akan lebih fleksibel terkait dengan negosiasi, atau justru ini akan membuat Iran lebih defensif terkait dengan negosiasi dengan Amerika Serikat, Mas? Ya, kalau kita lihat dari sepanjang pengalaman Iran ya, justru Iran itu bisa dikatakan jauh lebih kekeh juga untuk kemudian mereka bisa mengambil kebijakan yang lebih ekstrim lagi. Ya tentu
hal itu memang tidak menjadi harapan semua orang. Karena memang kita ingin keadaan yang damai, terus kemudian adanya stabilitas ekonomi di wilayah Timur Tengah, ya kan. Tapi sebagaimana kita tahu, sejauh ini memang Iran ini memiliki pendirian yang kuat untuk kemudian mereka tidak mau ada campur tangan dari Amerika Serikat terhadap internal negaranya. Ini yang sejauh ini redaksi bisa sampaikan kepada masyarakat. Karena memang kondisinya seperti itu dan kita juga tidak ingin memberikan opini-opini yang kemudian setidaknya menggiring sebuah pernyataan bahwasanya si A atau si B ini salah. Makanya kita melihat sejauh ini Iran memang menjadi sebuah negara yang berani untuk kemudian menolak apa yang dinegosiasikan oleh Amerika Serikat. Dan ya walaupun tidak menutup kemungkinan pekan depan itu kan ada pertemuan antara Iran dengan Amerika Serikat, ya tidak menutup kemungkinan ada kemudian hal-hal yang bisa didiskusikan lebih jauh sehingga nantinya menelurkan sebuah kebijakan yang lebih bijaksana lagi seperti itu. Kalau kita melihat juga dengan adanya tekanan-tekanan dari luar, kemudian demonstrasi yang terjadi di dalam negara Iran sendiri, bahkan ini juga sudah memakan ribuan korban. Namun sampai saat ini tidak tidak menunjukkan Iran ini melunak. Bahkan dengan ancaman-ancaman yang diberikan oleh Amerika Serikat yang akan menyerang Iran, bahkan dengan pengerahan pasukan ini, justru Iran ini mengancam balik akan menyerang pangkalan-pangkalan Amerika Serikat yang ada di Timur Tengah. Kalau kita melihat dari sisi kekuatan militer Iran sendiri ini, Mas, dari kacamata redaksi seperti apa kekuatan militer Iran ini sehingga dia begitu yakinnya melawan Israel bahkan Amerika Serikat? Ya, Iran ini dikenal sebagai negara yang memiliki kekuatan nuklir yang cukup kuat untuk kemudian dipertimbangkan bagi negara-negara besar, salah satunya Amerika, untuk kemudian setidaknya bisa berpikir dua kali bila seandainya Iran benar-benar mengerahkan seluruh kekuatannya untuk kemudian melakukan peperangan. Ini yang tentunya menjadi modal bagi Iran dan ya kita juga nggak tahu di belakang Iran ada siapa, ya kan? Ini yang menjadi sebuah misteri tersendiri ya. Apakah nantinya bila seandainya Amerika ini kemudian membuka front terhadap Iran, terus kemudian ada negara lain yang ikut campur tangan, ini yang tentu sangat-sangat diwaspadai oleh Amerika Serikat. Ya kita berharap hal itu tidak terjadi tentunya, karena memang sejauh ini masih ada, ya lagi-lagi kita katakan ini masih ada ruang diskusi, masih ada kesempatan untuk kemudian yang setidaknya bisa dinegosiasikan, setidaknya bisa dirundingkan untuk kemudian kedua negara ini bisa sama-sama mengambil kebijakan dan tentunya kebijakan tersebut ada sangkut pautnya dengan konflik yang terjadi di Israel dan Palestina. Sebagaimana kita, Indonesia, sejauh ini memang mendukung berdirinya negara Palestina dan ya kita harapkan dengan adanya perundingan antara Iran dan Amerika Serikat nantinya juga ada hal-hal yang bisa dirundingkan lebih lanjut lagi terkait bagaimana ending dari konflik yang terjadi di Israel dan Palestina, seperti itu. Kalaupun eskalasi konflik yang terjadi di Iran dengan Amerika Serikat ini nantinya semakin memanas, apa dampaknya terkait dengan kondisi global? Mungkin dalam hal ini dalam ekonomi global, karena kita tahu sendiri Iran ini juga menjadi salah satu jalur yang cukup strategis dalam pelayaran ataupun penyaluran minyak. Dan di salah satu selatnya yang dimiliki oleh Iran ini. Seberapa dampaknya terkait dengan ekonomi global ini, Mas? Ya tentunya dampaknya akan sangat besar ya. Bila seandainya terjadi sebuah konflik atau bisa dikatakan perang di wilayah Iran sendiri, ya jalur pelayaran pun tentunya akan berubah, ya kan? Karena memang untuk menghindari sebuah daerah yang konflik, maka mau tidak mau kapal yang memang berlayar melintasi negara tersebut yang sedang berkonflik, mau tidak mau harus memutar rute lebih jauh lagi dan ini tentu memakan biaya. Dengan adanya perubahan rute tentu akan ada perubahan biaya pengangkutan bahan bakar. Ini yang pada akhirnya menjadi penyebab minyak bumi tentunya bisa ada kemungkinan meningkat harganya dan
Ya, kita harapkan ini tidak kemudian terjadi lah ya, karena memang bila seandainya eskalasi konfliknya ini semakin meluas dan banyak negara yang semakin terdampak, nggak menutup kemungkinan akan ada negara lain yang ikut berkecimpung dalam konflik tersebut. Karena memang stabilitasnya terganggu, terus kemudian di internal negaranya pun juga mendapatkan dorongan atau setidaknya didesak untuk kemudian menelurkan sebuah kebijakan internasional yang bisa mendamaikan. Nah, kan kalimatnya kalau mendamaikan masih rancu. Apakah mendamaikan itu dengan masuk ke dalam arena secara langsung atau justru lewat jalur diplomasi? Ini yang tentunya menjadi sebuah hal yang sangat-sangat tidak kita inginkan. Dan kita harapkan ruang diskusi ini bisa terbuka antara Iran dengan Amerika Serikat sehingga nantinya tidak kemudian eskalasinya semakin meningkat dan justru memperkeruh suasana stabilitas ekonomi dunia seperti itu. Kalau Mas Bayu tadi sempat menyinggung terkait dengan siapa atau negara mana di balik Iran ini tadi, ini juga yang menarik dan masih menjadi misteri. Tapi kalau dari kacamata yang ada saat ini, kita tahu Amerika Serikat itu merupakan berada di belakang Israel. Tapi kita sampai saat ini belum tahu apakah Iran ini berdiri sendiri atau ada negara-negara lain yang bisa dikatakan menjadi sekutu dari Iran. Tapi kalau dari kacamata Sinpo ID seperti apa, Mas? Ya, kalau kita lihat dari peta konflik yang memang terjadi di wilayah Iran, sejauh ini ada beberapa negara yang sudah memberikan pernyataan terkait bagaimana stabilitas ekonomi dunia bila seandainya terjadi sebuah konflik di wilayah Timur Tengah. Dan ini beberapa negara tersebut juga memberikan perhatian terhadap konflik-konflik yang memang terjadi di wilayah tersebut. Karena memang Amerika Serikat pun pada akhirnya ketika mereka memutuskan untuk turun tangan, mereka juga harus memperhitungkan negara mana saja yang tentu akan merasa tertandingi oleh keberadaannya di wilayah tersebut. Karena memang wilayah Timur Tengah ini cukup seksi ya. Kalau kita lihat dari kanan kirinya ini diapit oleh Eropa, terus kemudian Asia, terus kemudian jalur perdagangan minyak buminya yang cukup tinggi untuk kemudian diakses oleh Amerika, bahkan hingga ke Australia, tentu akan ada negara yang sangat terganggu bila seandainya wilayah tersebut terjadi konflik. Apalagi Iran memiliki posisi yang cukup sentral dalam rute perdagangan minyak bumi. Tentunya bila seandainya hal itu terjadi sebuah peperangan, akan ada negara yang kemudian angkat senjata juga untuk kemudian ikut berkecimpung dalam proses konflik tersebut. Ya, kita harapkan ini tidak kemudian terjadi dan eskalasinya tidak kemudian melebar lebih luas lagi, dan ya kondisi di wilayah Timur Tengah pun kita harapkan bisa lebih stabil lagi, karena memang sejauh ini Indonesia sebagai negara yang terus mengutamakan diplomasi perdamaian, dan ini kita harapkan Indonesia bisa memiliki peran untuk kemudian mengambil andil dalam proses perdamaian antara beberapa negara yang memang sejauh ini terlibat konflik seperti itu. Baik, Mas Bayu, kita akan lanjutkan lagi obrolan kita usai jeda. Pemirsa jangan kemana-mana, usai jeda kita akan kembali lagi. Tetaplah bersama kami di Catatan Sinpo. Apa saja peristiwa terhangatnya akan menemani Anda di waktu istirahat siang? Penting dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Polisi menyita barang bukti dan beroperasi di Terminal 1B. Ia menyebut GBN bukan sekedar pameran. Beragam isu dan kejadian yang sedang menjadi sorotan kami sajikan secara aktual dan terpilih. Dan Wakil Ketua DPR RI Dasko ke masyarakat Sebelumnya sebuah portal secara serentak. Jangan lewatkan Menyapa Indonesia Siang setiap Senin hingga Jumat hanya di Sinpo TV. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Catatan Sinpo, masih membahas tema kita pada hari ini terkait dengan Iran, antara tekanan Amerika Serikat dan konflik internal, bersama dengan redaktur pelaksana Sinpo ID Bayu Primanda. Mas Bayu, kalau kita melihat konflik yang terjadi antara Iran dengan Amerika Serikat dan bagaimana seharusnya negara-negara yang khususnya berada di wilayah Asia atau Indonesia sendiri menyikapi konflik yang terjadi antara Amerika Serikat dan Iran ini seperti apa seharusnya, Mas?
Ya kalau kami dari kacamata redaksi melihatnya setidaknya kita sebagai negara yang memang sama-sama negara Asia itu setidaknya pertama memberikan dukungan untuk terjalinnya sebuah perdamaian. Sebagaimana yang selama ini kita upayakan itu terjadi di Rusia Ukraina, terus kemudian di Israel Palestina, dan juga saat ini Iran. Jadi kita tentunya sebagai negara yang mengutamakan diplomasi, kita menginginkan adanya perdamaian. Kita mencoba untuk melakukan sebuah diplomasi perdamaian yang perlu disuarakan terhadap negara-negara tersebut. Sekalipun itu tidak mendapatkan respon yang positif, diplomasi tersebut tetap akan terus kita lakukan. Ya kan? Kalaupun belum berhasil, memang belum saatnya. Tapi ketidakberhasilan itu bukan akhir. Ya kan? Masih ada hal-hal yang setidaknya bisa kita upayakan, bisa kita rundingkan untuk kemudian kita suarakan terhadap masing-masing negara agar mereka kemudian terbuka untuk kemudian pada akhirnya mereka bisa menerima satu sama lain, terus kemudian mereka bisa hidup berdampingan lagi seperti sebelumnya. Ini yang kita harapkan hal itu bisa terus disuarakan oleh negara-negara di wilayah Asia tentunya, dan juga sejumlah negara yang ada di sekitar Palestina, Israel, terus kemudian Iran, terus kemudian ini bisa kemudian terus bersama menyuarakan, memberi semangat untuk terwujudnya sebuah perdamaian. Ya tentunya hal-hal itu juga tidak kemudian mendorong kita sebagai negara di wilayah Asia untuk kemudian ikut campur dalam proses konfliknya, tidak. Tapi kita setidaknya bisa memberikan semangat buat mereka untuk kemudian bisa menyuarakan atau setidaknya memberikan solusi apa yang selama ini diharapkan oleh negara-negara yang berkonflik. Apakah dari kondisi internalnya yang setidaknya kita bisa bantu, ataupun di kondisi eksternal negaranya yang memang selama ini bisa dinegosiasikan dengan negara yang berkonflik juga. Ini tentunya Indonesia sebagai sebuah negara yang mengutamakan diplomasi perdamaian, hal itu masih bisa kita wujudkan seperti itu. Kalau kita melihat juga peran dari negara besar lainnya, kita sebut China dan juga Rusia, sampai saat ini memang belum memberikan pernyataan terkait dengan konflik yang terjadi di Iran ini. Dan apakah ini memang karena masing-masing negara tersebut juga sedang ada konflik dengan negara lain? Kita tahu bahwasannya Iran masih berkonflik juga dengan Rusia masih berkonflik dengan Ukraina, kemudian China juga masih berkaitan dengan perebutan di Laut Cina Selatan. Apakah ini juga semakin memperuncing kondisi ataupun konflik global yang semakin kompleks di negara-negara besar dunia ini, Mas? Ya, ini tentunya menjadi sebuah pertimbangan buat negara-negara besar lain, termasuk China maupun Rusia yang kemudian melihat konflik yang terjadi di Iran dan itu melibatkan Amerika Serikat, mereka menjadi wait and see juga, ya kan? Bagaimana, apakah mereka pada akhirnya ingin ikut dalam proses tersebut atau tidak? Ya, tentunya setidaknya kondisi di internal negara mereka masing-masing dulu yang diamankan. Bila seandainya kita berkaca dari konflik yang terjadi antara Rusia dengan Ukraina, ya. Ketika Rusia dengan Ukraina ini terjadi sebuah konfrontasi yang eskalasinya sangat memanas hingga saat ini dan itu belum selesai juga, ya kan? Rusia ini mendapat kecaman dari sejumlah negara di dunia, tapi mereka di internalnya tidak mendapatkan protes yang kemudian eskalasinya tidak sebesar Iran. Ya walaupun ada sih, ada tetap demonstrasi-demonstrasi yang menginginkan tidak terjadinya peperangan dengan Ukraina, tapi demonstrasi tersebut tidak eskalasinya sebesar yang terjadi di Iran. Dan kemudian secara tidak langsung Rusia sudah mempersiapkan sedemikian rupa internal negaranya untuk kemudian bersiap dengan kemungkinan-kemungkinan yang memang dalam tanda kutip lebih buruk dari yang terjadi di antara Rusia dengan Ukraina. Dan kalau kita lihat juga di internal China sendiri, sebagaimana kita tahu sebelumnya ada
China sempat dikenakan sanksi pajak oleh Amerika Serikat, terus kemudian mereka tetap menjalankan bisnisnya dengan sedemikian rupa dan internal negaranya juga tidak begitu bergejolak juga sebagaimana kita tahu. Berarti secara nggak langsung China juga sejauh ini mempersiapkan internal negaranya untuk kemudian menghadapi situasi yang bisa berubah dalam beberapa waktu ke depan. Ini yang kemudian menjadi sebuah pembelajaran tersendiri buat masing-masing negara untuk kemudian melihat bagaimana konflik yang terjadi antara Iran dengan Amerika Serikat. Dan kita sebagai negara Indonesia setidaknya mempersiapkan hal-hal yang memang baik dan positif buat internal negara kita sendiri sebelum kemudian kita membuat sebuah kebijakan yang setidaknya memberikan penilaian terhadap konflik yang terjadi di wilayah Timur Tengah. Jadi sebelum kita mencampuri dalam tanda kutip atau tidak memberikan pernyataan-pernyataan yang memang berkaitan dengan negara lain, kita membenahi kondisi internal negara kita sendiri. Itu yang setidaknya sejauh ini Indonesia bisa lakukan dan berkaca dari apa yang selama ini dipersiapkan oleh China dengan Rusia seperti itu. Dengan kata lain memang saat ini masing-masing negara bahkan mungkin hampir semua negara di dunia sedang menghadapi masalahnya sendiri-sendiri, sedang berkonflik dengan bahkan negara-negara besar juga sedang berkonflik dengan musuhnya sendiri-sendiri, sehingga negara-negara lain yang mungkin saat ini tidak berkonflik mencoba mengamankan kondisi internalnya terlebih dahulu sebelum memberikan penilaian atau bahkan mencampuri urusan konflik negara lain. Ya, karena hal itu penting. Bila seandainya kondisi di internal sebuah negara itu belum stabil, terus kemudian mereka mengambil sebuah kebijakan internasional yang pada akhirnya mengimplikasi sebuah peristiwa yang justru merugikan negaranya, ini tentu sangat disayangkan. Ya sebagaimana kita lihat sejauh ini Iran pada akhirnya mendapatkan protes dari dalam negeri, terus kemudian mendapatkan perlawanan dari Amerika Serikat. Ini yang tentu mempersulit sebuah kebijakan bagi pemerintah Iran sendiri untuk kemudian bagaimana mereka berpikir untuk bisa membuat sebuah kebijakan yang progresif menyikapi dua kondisi ini. Ya kita harapkan Iran kemudian bisa lebih bijak lagi untuk bisa memikirkan apa yang harus ditelurkan dari kebijakan-kebijakan baik itu untuk dalam negerinya maupun dunia internasional seperti itu. Mas Bayu, kalau kita melihat apa yang terjadi di Iran saat ini, tekanan dari luar dan juga kondisi internalnya yang begitu memprihatinkan, yang tidak lama setelah Iran dengan beraninya melakukan serangan langsung, konfrontasi langsung terhadap Israel. Mungkin ini juga yang menyebabkan negara-negara lain yang sampai saat ini seolah-olah diam, padahal ingin membantu tapi tidak bisa seberani Iran dengan melakukan serangan terhadap Israel yang kita tahu terus melakukan serangan terhadap Palestina dan juga Gaza. Apakah ini juga menjadi salah satu penyebabnya, Mas? Ya, karena kalau kita lihat bagaimana Iran kemudian seberani itu melakukan serangan terhadap Israel, Iran sendiri dalam kekuatan militer memiliki sebuah senjata yang memang dipandang oleh dunia internasional ini sangat-sangat mematikan, yaitu teknologi nuklirnya yang memang terus-menerus dikembangkan oleh pemerintah Iran. Tapi dalam prosesnya ternyata pengembangan teknologi nuklir di internal Iran sendiri juga mendapatkan perlawanan. Meskipun Iran ini memiliki cadangan nuklir yang cukup luar biasa, cadangan uranium maksud saya yang cukup luar biasa, tapi ada kondisi internal negara Iran yang memang menghendaki bahwasanya pengembangan nuklir jangan kemudian disalahgunakan. Dan ini yang pada akhirnya gelombang demonstrasi pun menimbulkan sebuah aksi protes terhadap sejumlah kebijakan yang memang terkait masalah nuklir juga di internal, termasuk juga kebijakan-kebijakan yang salah satunya terkait masalah kehidupan sosial yang terjadi di Iran sendiri. Termasuk salah satunya ketika protes yang dilancarkan oleh aktivis perempuan itu mendapatkan tanggapan yang serius, mendapatkan tindakan yang sangat-sangat merugikan buat rakyatnya, sehingga pada akhirnya gelombang protes pun
terus mengalir hingga saat ini. Dan ini yang tentunya menjadi sebuah kekacauan sendiri di internal Iran. Ya, kita harapkan ini menjadi sebuah pembelajaran sendiri buat negara-negara Asia yang lain untuk kemudian setidaknya mereka bisa mempertimbangkan bagaimana kondisi internal mereka terlebih dahulu sebelum kemudian melakukan kebijakan yang menelurkan kebijakan yang memang berkaitan dengan negara-negara lain seperti itu. Mas, kalau kita melihat kembali serangan Iran terhadap Israel waktu itu dengan yang mampu menembus pertahanan Israel, bahkan merusak berbagai bangunan-bangunan penting di Israel, itu bahkan Iran sendiri mengeluarkan statement itu menggunakan senjata ataupun rudal cadangan yang dari berpuluh-puluh tahun lalu. Yang belum digunakan. Yang belum digunakan. Artinya itu bukan senjata-senjata terbaru, tapi itu senjata yang tidak pernah digunakan, yang hanya ya udah digunakan dibuang saja, aja dibuang gitu. saja seperti itu. Apakah itu menunjukkan bahwasannya kekuatan militer yang dimiliki oleh Iran begitu luar biasa sehingga dengan sampai saat ini dengan banyaknya tekanan baik dari dalam maupun luar itu tetap kekeh dengan pendiriannya, Mas? Nah, ini yang menjadi sebuah pertimbangan buat Amerika Serikat. Bagaimana pada akhirnya mereka tidak kemudian langsung melakukan serangan terbuka hingga ke titik terlemah. Walaupun pernyataan tersebut sudah dikeluarkan, statementnya sudah dikeluarkan oleh Presiden Amerika Serikat ya. Tapi sejauh ini Amerika Serikat mengatakan masih terbuka ruang diskusi. Berarti ada hal yang jadi pertimbangan tersendiri bila seandainya serangan tersebut benar-benar dilakukan. Atau bahkan memang pada akhirnya Amerika Serikat mempersiapkan sebuah peperangan terhadap Iran. Karena memang sebagaimana kita tahu Iran juga memiliki teknologi yang luar biasa terkait masalah nuklir. Dan tentunya hal itu menjadi sebuah pertimbangan buat negara lain, termasuk salah satunya Amerika Serikat sebagai negara yang besar juga untuk kemudian berpikir dua kali untuk kemudian melancarkan serangan secara terbuka terhadap Iran. Nah ya kita harapkan memang hal itu tidak terjadi ya, karena memang meskipun pernyataan yang dilontarkan oleh Iran bahwasanya ketika serangan yang dilancarkan oleh mereka terhadap Israel itu menggunakan rudal cadangan yang memang selama ini tidak digunakan, berarti secara nggak langsung kan Iran belum masuk ke mode pamungkasnya, ya kan? Jika seandainya nanti masuk ke mode pamungkasnya, ini berarti sudah masuk ke tahap level perang yang lebih serius lagi. Ya kita harapkan itu sangat-sangat bisa dicegah, sangat-sangat bisa dihindari, dan kita setidaknya bisa menyuarakan perdamaian untuk kemudian menghindari yang namanya konfrontasi secara langsung di Iran oleh Amerika Serikat seperti itu. Kalau kita melihat juga, Mas, dengan kondisi ekonomi yang terjadi di Iran saat ini merupakan bentuk serangan juga dari Amerika Serikat yang mungkin kalau melakukan serangan langsung dengan militer ada pertimbangan-pertimbangan tersendiri, mengingat bagaimana kekuatan militer yang dimiliki oleh Iran yang waktu itu sempat ditunjukkan dengan melakukan serangan terhadap Israel itu, Mas. Nah, ketika yang menjadi perhatian di sini ya, jadi kita mencoba untuk beberapa pendapat yang sudah kita rangkum, ini menyatakan bahwasannya ketika serangannya dalam bentuk ekonomi dan itu eskalasinya meninggi dengan kemudian membuat nilai rial jatuh sedemikian rupa, terus kemudian kondisi internalnya ini jadi tidak stabil, ini yang tentu menyebabkan sebuah negara ini Iran bisa jatuh ke jurang krisis. Dan ketika Iran menghadapi sebuah krisis, tentunya akan ada pergolakan di internalnya. Nah, ketika sebuah pergolakan ini terjadi di internal, siapa yang nantinya akan merasa terganggu kepentingan publik, kepentingan politiknya? Negara mana yang kemudian merasa kepentingannya terganggu, ini tentu akan ikut andil untuk kemudian setidaknya masuk ke dalam peta konflik di situ. Nah ini yang tentu sangat-sangat kita harapkan. Makanya kita mencoba untuk menyampaikan apa yang sejauh ini terjadi di Iran, apa yang sejauh ini memang terjadi di internalnya maupun juga yang terjadi antara konflik dengan Iran maupun Amerika Serikat. Kita harapkan eskalasinya tidak kemudian semakin meluas dan kita akan terus menyuarakan bagaimana
baiknya kebijakan diplomasi perdamaian ini bisa segera terwujud seperti itu. Baik, Mas Bayu, terima kasih sudah hadir dan juga membahas tema kita di hari ini. Tentunya kita berharap seperti yang disampaikan Mas Bayu tadi, bahwa eskalasi konflik yang terjadi di Iran, antara Iran dengan Amerika Serikat, ini bisa mereda, bisa kembali mendingin kembali, karena ini juga berkaitan juga dengan bagaimana kondisi global, mengingat Iran ini berada di posisi yang begitu strategis dalam perekonomian global. Terima kasih Mas Bayu, terima kasih juga pemirsa Simpo TV yang sudah menyaksikan kami dari awal hingga akhir. Saya Arif Rifai mewakili seluruh kru yang bertugas, mohon maaf apabila ada kesalahan. Sampai jumpa.